Baik, langsung saja, apa itu metode inkremental? Metode inkremental adalah merupakan pilihan alternatif dalam cara kerja pengembangan sistem absensi yang diaplikasikan dalam model linear secara berurutan, dan setiap linear yang akan dikembangkan dan setiap linear per inkremen akan menghasilkan fitur-fitur dari sistem. Sistem ini yang akan dikembangkan. Fitur-fitur tersebut dibagi menjadi dua perancangan, yaitu perancangan inkremental sisi atas usaha dan perancangan sisi guru. Pada sisi atas usaha terbagi menjadi 8 inkremental, sedangkan pada sisi guru hanya terdapat satu inkremen saja. Kita akan membahas pada studi kasus sistem informasi absensi berbasis website menggunakan API WhatsApp dengan metodologi inkremental. Studi kasus dilakukan pada SMP Negeri 29 Pekanbaru. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi informasi yang semakin pesat, masih banyak sekali sarana dan prasarana sekolah yang belum memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Padahal dengan adanya teknologi informasi mengubah sistem yang awalnya semua dilakukan secara manual menjadi komputerisasi, seperti halnya absensi siswa. Nah, contohnya ini terjadi di SMP Negeri 29 Pekanbaru yang masih merupakan absen secara manual. Masalahnya adalah setiap siswa yang berhalangan hadir maupun siswa yang sudah hadir, kemudian siswa yang meninggalkan sekolah di waktu pembelajaran tanpa sepengetahuan guru, meresahkan pihak sekolah karena orang tua beranggapan bahwa anaknya bersekolah dengan benar, padahal mereka tidak sampai ke sekolah melainkan bermain-main atau hal lainnya. Sebagai sanksi atas masalah yang terjadi, guru memberikan surat panggilan orang tua, tetapi terkadang tidak disampaikan kepada orang tua siswa tersebut. Nah, karena takut ketahuan atas perilaku buruknya di sekolah, selain itu melakukan pendekatan gap analis, ditemukan bahwa pihak sekolah merasa kelengkapan data absensi serta penyimpanan data absensi belum bekerja secara maksimal karena membutuhkan waktu yang cukup lama, serta pihak sekolah membutuhkan integrasi langsung kepada orang tua mengenai ketidakhadiran siswa di sekolah. Pengembangan sistem menggunakan metodologi inkremental. Metodologi ini dinilai sesuai karena memberikan progres yang mengarah pada fungsional penggunaan. Pengerjaan sistem informasi ini dilakukan secara bertahap melalui setiap inkremental dilakukan analisis di awal dan uji akhir. Uji di akhir mendapatkan fungsi-fungsi yang sesuai dengan permintaan pengguna. Metode inkremental cocok dan mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel serta cocok untuk pengembang yang memiliki turnover tinggi. Setiap ketidakhadiran absensi siswa akan dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Pemberitahuan ini menggunakan API WhatsApp karena zaman sekarang ini banyak orang yang menggunakan WhatsApp sebagai salah satu media sosial. Saat ini WhatsApp banyak menggunakan untuk kepentingan bersosialisasi maupun sebagai penyampaian pesan baik oleh individu maupun berkelompok. Metode penelitian gap analis. Metode gap analis merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi bisnis dengan membandingkan kinerja perusahaan. Metode penelitian yaitu metode gap analis. Metode gap analis merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi bisnis dengan membandingkan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelum membandingkan kinerja perusahaan ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya, serta menentukan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan mencapai kondisi yang diinginkan di masa depan. Untuk mempermudah
Dalam mengetahui hal apa saja yang perlu dilakukan sampai pada tujuan adalah melalui bagian matriks improvements dan improvements untuk mengetahui gambaran tingkat kepentingan dan tingkat kinerja menurut pengguna yang dihubungkan dengan variabel yang dirasakan oleh pengguna. Terdapat pada gambar 1 bagian matriks improvementer dan performance. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Untuk mendapatkan informasi dan segala kebutuhan dari sistem yang akan dirancang, pertama-tama dilakukan pengumpulan data dengan cara membagikan kuesioner. Kemudian hasilnya ditentukan melalui bagian matriks importance dan performance yang akan digunakan untuk proses perancangan sistem. Kemudian pertanyaan yang dijawab harus berpaku pada bobot penilaian tingkat kinerja dan tingkat kepentingan. Berikut tabel bobot kriteria penilaian tingkat kinerja, yang dimana di sini ada keterangan dan juga bobot. Keterangan: sangat puas, bobotnya 4, puas bobotnya 3, tidak puas bobotnya 2, sangat tidak puas bobotnya 1. Kemudian ada tabel bobot kinerja penilaian tingkat kepentingan, yang dimana ada keterangan sangat penting dengan bobot 4, penting bobotnya 3, tidak penting bobotnya 2, sangat tidak penting bobotnya 1. Kemudian daftar pertanyaan untuk kriteria kinerja dan kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel daftar pernyataan kinerja kriteria kinerja, di mana ada pernyataan dan kinerja sekarang. Ada kelengkapan data siswa di mana STP-nya 7, TP-nya 8, P-nya 5, SP-nya 0. Kemudian kelengkapan data guru, STP-nya 6, TP-nya 10, P-nya 4, SP-nya 0, dan berikut seterusnya. Kemudian daftar pernyataan kriteria kepentingan, di mana ada pernyataan yang dimana ada kelengkapan data siswa, terus kepentingannya STP-nya 0, TP 0, P-nya 0, SP-nya 20. Kelengkapan data guru 0, TP 0, P 0, SP 20. Kelengkapan data kelas STP 0, TP 0, P-nya 5, SP-nya 5. Dan begitupun juga dengan kelengkapan data mata pelajaran dengan STP 0, P-nya 7, SP 13, dan seterusnya. Setelah mendapatkan jawaban dari responden, kemudian akan dilakukan perhitungan rata-rata dengan menggunakan rumus perhitungan metode gap analysis, di mana rumusnya XI sama dengan sigma sama dengan 1 per N, YI sama dengan sigma sama dengan 1 per N, di mana XI-nya itu bobot rata-rata tingkat penilaian kinerja atribut atau pernyataan ke I, dan YI-nya sama dengan bobot rata-rata tingkat penilaian kinerja atribut atau pernyataan ke I. N-nya itu jumlah responden. Kemudian hasil perhitungan dari rata-rata kinerja dan kepentingan menggunakan rumus perhitungan metode gap analysis bisa dilihat pada tabel berikut, di mana ada pertanyaan, terus hasil dari rata-rata kinerja dan hasil dari rata-rata kepentingan. Pernyataan kelengkapan data siswa, rata-rata kinerjanya 1,5, rata-rata kepentingannya 4, kelengkapan data guru 1,9, rata-rata kepentingan 4, kelengkapan data kelas 1,7, rata-rata kepentingannya 3,75, kemudian kelengkapan data mata pelajaran, rata-rata kinerjanya 1,8, rata-rata kepentingannya 3,65, kemudian kelengkapan data absensi siswa, ada rata-rata kinerjanya 1,55, kemudian rata-rata kepentingannya 3,85. Waktu pengelolaan data absensi,
rata-rata kinerja 1,2, rata-rata kepentingannya 3,75. Kemudian tatap muka terhadap siswa ketika absensi, rata-rata kinerjanya 1,75, rata-rata kepentingannya 3,4. Kemudian waktu absensi dengan rata-rata kinerja 1,35, rata-rata kepentingannya 3,9. Terus penyimpanan data absensi siswa di mana rata-rata kinerjanya 1,7, rata-rata kepentingannya 3,6. Dan terakhir integrasi langsung kepada orang tua, rata-rata kinerjanya 1,5 dan rata-rata kepentingannya 4. Kemudian inskremental. Metode inskremental merupakan pilihan alternatif dalam cara kerja pengembangan sistem absensi yang diaplikasikan dalam model linear secara berurutan, dan setiap linear per inskremen akan menghasilkan fitur-fitur dari sistem. Dari fitur-fitur sistem yang akan dikembangkan, fitur-fitur tersebut menjadi dua, yaitu perancangan inskremental sisi tata usaha dan perancangan inskremental sisi guru. Pada sisi tata usaha terbagi menjadi 8 inskremen, sedangkan pada sisi guru hanya terdapat 1 inskremen saja. Berikut tahap inskremen pada sisi tata usaha, di mana ada inskremen 1, inskremen 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada analisis, desain, kode, uji, kemudian fitur sistemnya dari inskremen 1, absensi siswa, dari inskremen 2, ajar, kemudian fitur sistem berikutnya ada guru, kelas, mata pelajaran, siswa, user, kemudian semester. Kemudian tahap inskremen pada sisi guru, analisis, desain, kode, uji. Fitur sistemnya yaitu input, absen. Perancangan sistem menggunakan metode inkremental. Tahapan metode inkremental ini dimulai dari tahap yang pertama, yaitu analisis. Di tahap ini diperoleh analisis kebutuhan untuk inkremen kedua sisi pengguna melalui hasil dari kedua proses, yaitu hasil wawancara dan gap analisis. Tahap kedua yaitu desain, di mana akan dilakukan perancangan arsitektur sistem dan pengolahan API WhatsApp. Arsitektur sistem dapat dilihat pada gambar 5 berikut. Aktor tersebut mengakses sistem melalui web browser yang terhubung ke sebuah komputer server. Server menerima request dari sistem pengguna dan akan memberikan respon. Data-data yang berhubungan dengan sistem akan disimpan pada sebuah database. Jika proses penginputan dengan kondisi tertentu sudah selesai, maka otomatis API WhatsApp akan mengirimkan informasi ketidakhadiran siswa ke smartphone orang tua melalui media sosial WhatsApp. Pengolahan API WhatsApp dapat digunakan dengan cara mendaftarkan nomor HP orang tua dan kemudian akan mendapatkan APK sesuai dengan nomor yang telah didaftarkan. API WhatsApp memiliki database yang dapat diakses secara online untuk melihat daftar pesan yang telah dikirimkan. Dan pembahasan pada halaman ini merupakan hak akses yang diberikan kepada guru. Guru dapat melakukan penambahan data absen, edit, dan lihat data ajar sesuai dengan kelas dan siswa yang diajar. Ketika penginputan data absensi siswa selesai, guru akan diarahkan untuk menekan tombol tambah. Artinya data absensi tersebut akan disimpan dan dikirimkan ke tata usaha dalam bentuk notifikasi. Kemudian tata usaha akan menekan tombol kirim ketika notifikasi telah dibaca. Secara otomatis sistem akan mencari data ketidakhadiran siswa dan mengirimkannya ke nomor WhatsApp orang tua. Orang tua siswa akan menerima pesan WhatsApp berisikan detail pesan mengenai informasi ketidakhadiran siswa. Pesan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, pengiriman pesan telah berhasil dikirim ke WhatsApp orang tua akan tersimpan ke dalam log pesan baru. Hasil pengujian. Yang pertama, black box testing pengujian adalah metode pengujian yang hanya berfokus terhadap kebutuhan fungsional sistem. Yang kedua, gap analis pengujian dilakukan kembali untuk membandingkan hasil
sistem sebelum dan sesudah menggunakan Sistem Informasi Absesi SMP Negeri 29 Pekanbaru. Pengujian gap analisis ini dilakukan dengan menyebarkan kembali kuesioner yang pernah disebarkan sebelum implementasi sistem sebanyak 20 responden tata usaha dan guru. Berdasarkan rekapitulasi perhitungan kuesioner, didapatkan hasil bahwa terdapat perpindahan kuadran antara penelitian gap analis sebelumnya dan sekarang. Perubahan matriks tersebut dapat terlihat pada gambar 11 berikut.